Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami, dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Master Medical of Science, akupunkturis, herbalis, dan nutrisionis, yang nanti akan melanjutkan pelajaran untuk kita. Kali ini temanya yaitu kunyit atau kurkuma longa. Apa khasiatnya, bagaimana komposisi vitamin dan juga senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kita. Anda nanti bisa cermati dan Anda bisa bergabung pula bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Dok? Insyaallah sehat dan semangat. Kunyit ini ya, Dok ya? Kunyit. Belum kurma ya nih Ramadan. Kurma sudah. Apakah kunyit layak untuk kita konsumsi saat Ramadan? Ya. Kita akan simak. Silakan, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziddud dhalimina ila khusara. Wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu-ibu, dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa hadir di acara Hidup Sehat Alami, yang insya Allah siang hari ini kita akan mengambil manfaat kunyit untuk kesehatan. Dan insya Allah kita semuanya tentang kunyit ini tidak ada masalah, tidak ada yang tidak kenal, hampir semua ibu-ibu kenal dan menjadi bumbu masak setiap hari. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami telah menumbuhkan di sana segala jenis tanaman yang tumbuh baik. Ya, semua tanaman yang ada di muka bumi ini pasti ada manfaatnya, ya, baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk mungkin pertahanan tanah, ya, kemudian juga sebagai oksigen bumi ini, akar-akarnya juga bisa menyaring air, dan yang lain, tumbuh-tumbuhan yang lain tentunya juga bisa bermanfaat untuk makhluk hidup di bumi ini, termasuk manusia, dan termasuk siang hari ini kita bahas tentang kunyit. Sebelum kita mengetahui manfaat kunyit, tentunya kita juga harus tahu apa kandungan dari kunyit itu sendiri. Memang yang paling dominan senyawa yang ada di kunyit itu adalah kurkumin. Kemudian yang kedua adalah minyak atsiri, kemudian vitamin dan mineral. Ya, vitaminnya ini terutama yang dominan adalah vitamin C dan vitamin E. Kemudian mineralnya yang paling dominan ada kalium, ada magnesium, kemudian ada mangan, kemudian ada zat besi, ada kalsium dan fosfor. Baik, kita satu persatu kita
manfaat daripada kita coba ya. Jadi bahwa kunyit atau kurkuma longa bukan sekedar bumbu dapur berwarna kuning, melainkan apotek alami yang telah ribuan tahun digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, sudah artinya ribuan tahun dari nenek moyang kita, kunyit ini menjadi bagian daripada hidup kita, bagian dari pertahanan hidup kita, bagian daripada mempertahankan kesehatan kita. Jadi kunyit ini salah satu apotek alami, dan Allah menebarkan tanaman di bumi ini sebagai farmasi ya, atau apotek di dunia ini, termasuk kunyit. Kemudian kandungan kurkumin yang paling dominan, yang pertama adalah sebagai antiinflamasi, anti peradangan kuat, ya, peradangan kronis adalah akar dari beberapa penyakit ya, terutama penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit kanker, stroke, osteoartritis, Alzheimer. Nah ini sebagian besar karena inflamasi, karena ada peradangan. Nah, kurkumin dalam kunyit bekerja menghambat molekul pemicu radang di tingkat sel. Jadi tidak hanya di jaringan, tidak hanya di organ, tapi menghambat pemicu radang di tingkat sel. Sangat efektif untuk meredakan nyeri atau osteoartritis dan pegel linu atau mialgia. Kemudian zat besi yang terkandung di dalam kunyit juga sebagai pembentukan sel darah merah tentunya. Manfaatnya untuk membantu pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen ini sangat penting, Hb ini sangat penting. Jadi kalau Hb-nya rendah, maka nutrisi yang diangkut ke seluruh tubuh itu terhambat. Kalau Hb-nya baik, maka dengan nutrisi yang didorong dengan oksigen, maka nutrisi ini sampai kepada sel, sehingga sel bisa lestari. Kalau selnya lestari, maka jaringannya akan sehat, organnya akan sehat, dan sistem tubuh ini akan sehat, akan berjalan dengan lancar, metabolisme tubuh akan bekerja dengan baik. Kemudian kurkumin, fungsi kurkumin yang kedua yaitu memperbaiki sistem pencernaan. Jadi kunyit ini merangsang empedu untuk memproduksi cairan empedu yang membantu mencerna lemak, membantu mengatasi perut kembung, kemudian begah, mungkin juga selama ini banyak penyakit GERD, kemudian juga gastritis kronis atau MAH kronis, itu insya Allah akan baik dengan minum ramuan kunyit yang dosisnya baik ya, yang dosisnya seimbang. Kemudian juga manfaat yang kedua, mineral kalium ini sebagai penjaga jantung dan tekanan darah. Kalium adalah mineral pelentur pembuluh darah. Ya, jadi bisa membantu membuang kelebihan garam natrium melalui urin. Ya, kemudian juga karena kalium ini untuk melebarkan pembuluh darah, untuk melenturkan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu bisa baik. Cirinya pembuluh darah itu baik, dia itu kuat, licin, elastis, dan lentur. Nah, sehingga kalau pembuluh darah itu kuat, licin, elastis, dan lentur, maka insya Allah tensi kita akan normal. Nah, tensi kita akan normal, kemudian kolesterol kita akan normal. Ya. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, itu salah satu pemicu serangan stroke dan jantung. Juga penyakit mungkin gagal ginjal. Kemudian fungsi kurkumin yang dominan yang ketiga adalah sebagai penawar racun alami, sebagai hepatoprotektor untuk detoksifikasi liver. Kunyit bertindak sebagai hepatoprotektor, melindungi sel hati dari kerusakan akibat mungkin paparan zat kimia, polusi,
atau makanan-makanan yang tidak sehat. Kita singkat dengan KGB, karbohidrat, gula, dan bakaran. Ya, itu KGB. Kemudian juga bisa membantu proses untuk pembersihan darah, meningkatkan fungsi hati secara keseluruhan. Kemudian fungsi mineral magnesium atau mangan ya ini adalah pendukung enzim dalam tubuh. Jadi enzim termasuk hormon ini dalam produksinya untuk bisa produksi dengan optimal harus ada mineral mangan. Sehingga membantu jaringan ikat, membantu jaringan tulang, kemudian sebagai faktor pembekuan darah. Kemudian manfaat yang keempat, kurkumin dan minyak atsiri di dalam kunyit menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi kurkumin akan memperbaiki fungsi endotelium. Endotelium itu lapisan pembuluh darah yang awal ya di endotel. Jika lapisan ini sehat, tekanan darah lebih stabil dan risiko penggumpalan darah itu berkurang, sehingga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan mencegah penyumbatan arteri. Ya. Kemudian magnesium ini berfungsi sebagai relaksasi saraf dan otot. Magnesium berfungsi sebagai penenang alami bagi sistem saraf dan pembakar energi di otot. Ya. Membantu meredakan kaku leher contohnya, kemudian juga tortikolis, memberikan ketenangan jiwa pada pasien yang mengalami gangguan lambung akibat stres. Kemudian manfaat yang kelima, kurkumin di dalam kunyit yaitu menjaga kesehatan, meningkatkan fungsi otak. Nah, kurkumin meningkatkan kadar hormon BDNF. Ya. Jadi yang berperan hormon ini ya berperan dalam pertumbuhan sel saraf baru di otak. Juga bekerja dengan senyawa yang namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid ini salah satu senyawa yang fungsinya itu untuk regenerasi sel saraf. Juga dibantu yang namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini salah satu senyawa juga untuk membantu sebagai neurotransmitter antara fosfolipid ke dalam otak. Sehingga bisa mencegah pikun, bisa mencegah demensia, bisa mencegah depresi, kemudian untuk meningkatkan daya ingat. Dan untuk pasien-pasien stroke juga sangat bagus karena di dalam kunyit ini ada senyawa fosfolipid dan ada senyawa asetilkolin. Itu semuanya berfungsi untuk regenerasi sel otak. Kemudian fungsi fosfor dan kalsium sebagai untuk kekuatan struktur tulang terutama, keduanya bekerja sama untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi, sehingga kalau tulangnya itu padat, densitasnya bagus, tidak mudah rapuh, tidak mudah retak, dan tidak mudah patah, dan mengurangi osteoporosis. Kemudian untuk tip pengolahan ya kurkumin atau kunyit ini, karena kunyit ini memang artinya sulit dicerna, sulit diserap, maka harus ada kombinasi. Ya, ada kombinasi. Mungkin direbus ditambahkan lada hitam, karena di lada hitam ini ada zat senyawa yaitu piperin ya, sehingga meningkatkan penyerapan kurkumin sampai 2000%. Gunakan sedikit lemak, kunyit larut ini lemak baik ya, misalnya minyak zaitun atau santan yang tidak dipanasi ya. Kemudian juga merebusnya jangan terlalu lama, cukup diiris tipis-tipis, seduh dengan air panas atau direbus sebentar saja agar minyak atsirinya tidak hilang. Kemudian bisa dikombinasi juga dengan jahe, dengan temulawak, kemudian juga dengan serai atau daun salam. Nah, kombinasi antara jahe, temulawak, serai, kunyit, dan daun salam ini sangat bagus, sangat efektif
untuk meningkatkan imun sistem, juga untuk bisa menjaga tensi tetap stabil, kolesterol tetap normal, asam urat tetap normal, kemudian juga bisa untuk menjaga biar kadar gula darah bisa normal. Jadi temulawak, jahe, kunyit, serai, dan daun salam. Kesimpulannya bahwa kurkumin ini bisa untuk anti peradangan alami yang kuat, sebagai membantu obat lambung, mah atau GERD, sebagai detoksifikasi liver, kemudian untuk menurunkan kolesterol, untuk membantu karena kaya mineral esensial, untuk meningkatkan imun sistem, sebagai anti kanker, untuk kesehatan otak karena mengandung fosfolipid dan asetilkolin, kemudian penyeimbang membantu gula darah tetap stabil, dan untuk kesehatan kulit karena ada vitamin C dan vitamin E. Ini dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya paparan awal, nanti bisa diperjelas dengan pertanyaan-pertanyaan. Ngoten Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Tentunya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami. Kami persilakan Anda bisa bergabung di line telepon ataupun SMS dan di WA kami. Kita baca dok yang sudah ada di WA. Yang pertama dari Rida di Ngawi. Dok, dada sebelah kiri saya ini terasa nyeri tembus sampai belakang. Juga disertai dengan badan sebelah kiri itu terasa nyeri. Saya mengidap penyakit tipes yang tidak tuntas pengobatannya. Usia saya 61 tahun. Apa obat herbalnya? Ataukah saya harus periksa ke dokter? Dokternya spesialis apa, dok? Demikian. Ya, baik Bu Rida yang ada di Ngawi ya. Jadi dada sebelah kiri tembus ke belakang. Kemudian yang kedua ada tipes yang belum tuntas. Nah ini memang harus kita cari dulu penyebabnya apa. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan EKG atau pemeriksaan misalnya untuk tipes tadi pemeriksaan Widal ya. Nanti sebagai penanda apakah memang tipesnya masih ada. Kalau memang masih ada tipes baru atau tipes lama, itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan darah ya, terutama Widal. Secara umum memang banyak ya kasus-kasus nyeri dada nyeri dada sampai tembus belakang. Kalau memang tidak merambat sampai ke tangan kiri ya, hanya di situ lokal ya, lokal saja ya, dan bersifat tumpul atau bersifat menetap di situ, itu biasanya hanya nyeri otot atau mialgia ya, mialgia. Jadi tidak usah khawatir ya kalau memang tidak nyerinya merambat sampai tangan kiri atau disertai mungkin seperti tercekik ya. Kalau memang seperti itu harus diperiksa dengan EKG dulu. Kemudian memang herbal-herbal yang paling bagus untuk pereda nyeri tadi kunyit ini sangat cocok ya. Misalnya nanti karena ini punya punya tipes yang belum tuntas, saya sarankan nanti temulawak, kunyit ya, itu saja sudah cukup, misalnya ditambah laos ya. Temulawak, kunyit dan laos itu insya Allah antiinflamasi yang kuat, juga sebagai pereda nyeri yang sangat kuat. Gabungan dari temulawak, kunyit dan laos. Mungkin bisa ditambah dengan serai atau daun salam. Kemudian saya sarankan memang kalau tipesnya ini belum tuntas ya periksa ke dokter. Dokter ya mungkin ke ahli penyakit dalam ya. Monggo yang terdekat di Ngawi sana bisa, atau mana yang mungkin ke Sragen juga bisa,
ke Karanganyar juga bisa. Silahkan yang terdekat mungkin ke dokter ahli penyakit dalam. Itu Bu Rida yang ada di Ngawi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari di line telepon, kita sapa dulu ya. Baik, di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Mul dari Solo, Nayu Barat, Mas. Silakan Pak Mul di Solo. Ya. Mau bertanya ini sama dokter ini loh Mas. Ini mau konsultasi sama dokter ini penyakit saya ini loh. Ya, silakan. Ini ya. Silakan Bapak. Oh ya. Silakan. Oh, ya. Ya, saya Pak Mul dari Solo. Ini umur saya 67 tahun. Saya marbot masjid itu apa itu? Sabinilah nusukan. Ya. Ya, kemudian pertanyaannya? Yang dikeluhkan apa? Halo. Yang saya tanyakan ini dok, Ya. kalau sakit itu kadang-kadang juga tembus sampai belakang ya seperti ibu tadi. Cuman saya kok pindah-pindah gitu loh. Nanti jadi geger gitu sampai boyok itu sampai perut itu tembus gitu. Terus nanti pindah lagi dada ini untuk pernapasan, untuk adzan aja kadang-kadang susah gitu. Itu apa itu, penyakit apa itu Pak? Bisa pindah-pindah itu loh dok. Ya. Aja saya tanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mul yang ada di Solo ya. Jadi memang kalau sakit nyerinya pindah-pindah itu sangat khas. Jadi memang nyeri otot saja, tapi yang disebabkan oleh angin. Jadi istilah kedokteran timur itu ada PPL dingin dan angin. Penyebab penyakit luar karena dingin dan angin. Mengapa angin? Karena memang angin itu kan sifatnya itu terus berubah. Sifatnya berpindah-pindah. Angin itu bisa menembus kemana saja. Bisa menelusur kemana saja. Ini sangat khas. Jadi memang penyebab penyakit luar karena dingin dan angin. Nanti Pak Mul dihindari ya, mungkin kipas angin yang terlalu keras atau terlalu dingin ya, karena dingin itu bisa menyebabkan dam atau bendungan atau sumbatan, dan angin itu juga. Jadi kalau berpindah-pindah ini sangat khas. Mungkin nyeri di bahu, kemudian nyeri di entong-entong, nyeri di boyok, nyeri di pinggang bawah. Kemudian juga nyeri di tangan, sering pindah-pindah seperti itu. Nah itu penyebab penyakit luar karena dingin dan angin, terutama angin. Maka yang pertama dihindari angin ya, dihindari mungkin tidur di lantai, kipasan, termasuk mungkin minum es ya, ini dikurangi. Kemudian obat herbal yang baik ya tadi. Mungkin kalau ini bisa temulawak, jahe, kunyit, serai biar hangat ya, biar hangat. Jadi kalau hangat itu sebagai penetral dingin, penetral angin. Ya, temulawak, jahe, kunyit, serai, nah itu sangat bagus ya, sangat efektif. Mungkin bisa ditambah laos. 4 itu saja sudah bagus. Temulawak, jahe, kunyit, serai, 1 ruas, direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas air, diminum pagi dan sore. Misalnya untuk puasa ini juga sangat cocok ya, misalnya nanti berbuka itu, setelah berbuka nanti minum, atau setelah minumnya setelah sholat tarawih. Kalau pagi ya nanti setelah sahur, itu juga sangat bagus. Itu Pak Mul, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan sakitnya segera bisa diatasi. Ya, baik, kita beralih di WA kembali dok. Dari Ibu Murni di Semarang. Saya kalau bangun pagi kaki terasa agak kaku dan badan terasa pegel-pegel dok. Obat herbalnya apa saja yang harus saya konsumsi? Kemudian kalau lama naik motor itu tangan saya sering kesemutan. Apakah obatnya dok?
Ya, Lanjut lagi. Ya. Rebusan serai dan teh ditambah perasan jeruk nipis, apakah bisa mengurangi lemak di perut, Dok? Terakhir, pengapuran sendi itu apa herbalnya? Nah, 4 ini pertanyaan. 4 ini burungan. Ya. Jadi yang pertama, kalau bangun tidur kaki terasa kaku, badan terasa berat ya. Itu kita evaluasi dulu. Jadi memang tempat tidurnya. Jadi kalau tempat tidur itu terlalu empuk, itu memang kurang bagus. Terlalu empuk itu justru nanti sirkulasi darah ini kurang lancar, bisa terhambat. Karena terlalu empuk atau bergelombang lah istilahnya, bergelombang itu kurang bagus. Jadi tidur itu paling bagus posisi leher, posisi tulang belakang dari leher sampai tulang ekor itu simetri sejajar. Itu paling bagus. Makanya beralaskan yang keras ya. Bukan keras, jadi rata ya. Flatnya. Ya, rata. Alas yang rata, kemudian bantalnya tidak usah tinggi, sehingga diharapkan leher, tulang leher, kemudian tulang punggung, kemudian tulang lumbal dan tulang ekor itu bisa sejajar, sehingga nanti kalau seperti itu sirkulasi darah akan baik, akan lancar, sel-sel akan mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga nanti bangun tidur insya Allah akan segar, akan bugar, tidak kaku atau merasa berat. Kemudian yang kedua, tangan sering sering kaku untuk naik motor, sering geringingan atau baal atau kebas, harus berhenti dulu, harus dikipat-kipat misalnya. Nah, itu memang banyak sebabnya. Salah satunya kekurangan ion kalsium juga bisa. Yang kedua, kekurangan mineral dari magnesium juga bisa. Yang ketiga, karena kolesterol triglyceridnya tinggi juga bisa. Ya, juga bisa. Nah, itu makanya nanti pertama mengurangi lemak, manis, gorengan, lemak, santan dikurangi. Manis, gorengan, lemak, santan dikurangi, garam, micin dikurangi. Kemudian banyak sayur, banyak buah, semua sayur boleh insya Allah, semua buah juga boleh. Kemudian banyak minum air putih ya. Kemudian juga kadang-kadang mungkin minum air kelapa muda juga disarankan ya, karena air kelapa muda itu kandungan elektrolitnya sangat cukup ya, kandungan mineralnya sangat cukup. Kemudian herbal apa yang tadi temulawak, jahe kunyit, serai, itu sudah kalau ada kolesterol ditambah dengan daun salam. 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 batang serai, 3 lembar daun salam, direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Insya Allah akan baik. Yang keempat apa tadi? Pengapuran sendi. Pengapuran sendi. Ya, pengapuran sendi. Pengapuran sendi itu paling banyak osteoartritis atau osteoartrosis itu disebabkan paling sering karena obesitas ya, kegemukan. Yang kedua karena trauma, cedera ya, cedera traumatik. Mungkin dulu pernah jatuh atau pernah terbentur benda tumpul. Nah, itu bisa juga menyebabkan pengapuran sendi. Maka yang pertama adalah kalau memang obesitas, berat badannya harus dikurangi. Ya, harus diet ya, dietnya diet ketat ya, diet ketat. Saran saya pagi tidak usah pakai sarapan nasi, sarapannya buah. Kemudian siang nanti sayur dengan nasi, nasinya sedikit, hanya 1/4, yang separuhnya adalah sayur, kemudian lauk. Makan malam terakhir adalah maghrib, itu pun juga nasinya hanya sedikit, 1/4 saja, sayurnya yang banyak, kemudian 1/4-nya lauk. Lah buahnya di mana? Buahnya untuk camilan, buahnya dimakan antara sarapan pagi dan siang, makan siang, antara makan siang dan makan malam, itu camilannya adalah buah. Camilannya bukan banggreng, bukan getuk, tapi buah. Insya Allah nanti dalam 2 pekan itu berat badannya sudah turun. Insya Allah sudah turun 3 kilo kalau seperti itu dijalankan.
nanti seperti itu, kemudian sampai berat badan ideal. Jadi itu Ibu yang ada di Semarang. Ya. Masih di Semarang, kali ini dari Ibu Dian di Semarang menanyakan, apakah penggunaan kunyit harus dikupas dulu? Karena kan menempel jamur alfa toksin di kulit yang menyebabkan kanker, Dok. Dan apakah minum herbal gonta-ganti tiap hari tidak apa-apa, sehari 2 gelas? Demikian. Ya, Bu Dian yang ada di Semarang. Jadi untuk merebus kunyit ini dan termasuk tadi turunannya temulawak, jahe, ya kemudian mungkin juga laos, itu tidak usah dikupas tapi dikerik, ya dikerik, kemudian dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis, ya, kemudian caranya memang air dulu kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, ramuan tadi baru dituangkan, baru dimasukkan, ya, ditunggu mungkin 5 sampai 10 menit. Nah, nanti setelah itu baru diangkat. Setelah agak dingin, setelah hangat-hangat itu disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Itu insya Allah sudah steril, ya, karena memang direbus. Kemudian minum herbal gonta-ganti, sebaiknya tidak gonta-ganti, ya, jadi tidak gonta-ganti. Kalau sayurnya, buahnya boleh gonta-ganti, ya, harus bervariasi. Mungkin boleh juga misalnya temulawak, jahe, kunyit ini satu pekan, nanti diganti apa? Mungkin minyak zaitun, silahkan. Besoknya diganti habatus sauda, silahkan. Tapi yang ini jadi kalau ramuan yang paling bagus dari temulawak, jahe, kunyit, serai, dan nanti tinggal indikasinya apa, ya, sakitnya apa. Kalau dia itu punya kolesterol, punya darah tinggi, ditambah 3 lembar daun salam. Kalau dia punya kanker, temulawak, jahe, kunyit tadi ditambah dengan 3 lembar daun sirsa. Seperti itu saja. Jadi tinggal kegunaannya apa. Kalau mungkin punya batu ginjal atau kencing batu, itu bisa ditambah dengan temulawak, jahe, kunyit, serai, ditambah dengan 3 batang akar alang-alang atau 3 lembar daun kecibeling atau 3 lembar daun kumis kucing. Nah, pokoknya adalah 4, temulawak, jahe, kunyit, dan serai. Jadi itu Ibu Dian yang ada di Semarang, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berikutnya dari Pak Tomo di Boyolali. Dok, saya punya orang tua, usianya sudah 72 tahun, badan sehat, tapi kaki tidak bisa diangkat sendiri. Ini sakit apa, Dok? Ya, ini belum jelas, ya, apakah kedua kaki atau hanya satu kaki yang sulit diangkat. Kalau memang kedua kaki, biasanya terjadi HNP, ya, atau saraf kejepit, ya, dengan mungkin beberapa ruas di beberapa titik, ya, itu makanya perlu di rongsen atau perlu di CT scan dulu. Di CT scan, kalau mungkin punya BPJS minta rujukan, ya, untuk di CT scan atau MRI nanti sehingga penyebabnya jelas, ya, apakah dia karena saraf kejepit atau mungkin penyakit yang lain, atau sebelumnya mungkin punya riwayat hipertensi misalnya, juga bisa, ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Maka diagnosisnya harus tegak dulu, sebabnya apa. Ya, memang kalau kedua kaki berat untuk melangkah dan terasa nyeri, itu biasanya HNP, hernia nukleus pulposus, ya, jadi atau saraf kejepit. Nah, saraf kejepit itu macam-macam. Nanti di lumbal berapa, biasanya lumbal 4, lumbal 5, atau lumbal 5 sakrum 1 paling sering. Biasanya dulu disebabkan karena cedera traumatik, pernah jatuh dari sepeda, jatuh dari pohon, atau kepleset, kemudian kepleset dengan duduk. Itu juga bisa menyebabkan saraf kejepit. Mohon nanti diperiksakan dulu ke dokter biar diagnosisnya tegak. Kalau nanti sudah tegak, ya, bisa baru untuk pengobatan. Itu Pak
yang di Boyolali ya Pak sama Pak Tomo yang ada di Boyolali. Kalau ramuannya ya minimal ini tadi temulawak, jahe kunyit, serai itu insya Allah sudah bagus. Tapi perlu diperiksakan ya ke dokter mungkin ke ahli tulang atau minta rujukan ya untuk di CT scan atau MRI sehingga diagnosis tegak. Itu Bapak mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Berikutnya, kalau kunas itu maksimal boleh direbus berapa kali, Dok? Ya, kunas itu kan kunyit dan nanas. Jadi direbus sekali saja, dimakan sampai habis. Ya, mungkin bisa ya istilahnya dihangatkan. Tapi memang paling bagus ya sekali masak habis gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengira-ngira untuk satu keluarga itu kira-kira apa satu buah nanas atau hanya separuh atau seperempat atau sepertiga. Nah, itu bisa dikira-kira. Kalau hanya 2 orang saja suami istri di rumah, itu mungkin seperempat atau sepertiga cukup ya. Nanti itu dimasak dengan kunas, direbus dengan kunas, kunyit dan nanas, juga dengan batangnya atau jantungnya atau bonggolnya. Kemudian sekali makan habis. Besok yang separuh lagi ya, direbus lagi, dimasak lagi, kunyit dan nanas, kunas, direbus, kemudian juga dimakan sampai habis. Jadi jangan sering berulang. Jadi memang kalau masak berulang itu kurang bagus, kurang sehat. Jadi itu tidak ada namanya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, manfaatnya apa, Dok, kunir asem itu? Ya, kunir asem ya. Kunir asem walaupun asam ini sebenarnya bersifat basa. Ya, bukan bersifat asam. Jadi kalau asam sudah dicampur dengan kunyit, itu bersifat basa. Nah, makanan yang bersifat basa itu kan bagus ya, sangat bagus. Sangat bagus untuk kesehatan ya, terutama bisa untuk mencegah kanker, kemudian juga bisa untuk meningkatkan penyerapan makanan, untuk keseimbangan energi, kemudian juga sangat bagus ya untuk antioksidan ya, antioksidan. Jadi kunyit dan asam itu tinggi antioksidan. Nah, antioksidan ini bisa melawan kanker, bisa membebaskan radikal bebas. Kemudian juga bisa mengatasi masalah menstruasi ya. Biasanya kunyit dan asam atau betul ya? Enggak. Kunyit dan asam betul ya? Iya, betul. Ya, itu biasanya memang dipakai ibu-ibu ya, ibu-ibu yang baru menstruasi biar menstruasinya lancar. Dan di situ tidak ada disminor atau rasa nyeri, sehingga mainnya bisa cepat bersih, cepat baik, juga rahimnya juga akan baik. Kemudian juga bisa untuk mengatur berat badan ya, berat badan alami, karena tadi bersifat karena ada asam, kunyit dan asam walaupun bersifat basa ya, ini juga asam di sini itu menghambat penyerapan karbohidrat, ya, menghambat penyerapan karbohidrat sehingga karbohidratnya tidak mudah diubah menjadi gula. Nah, sehingga sangat baik, sangat cocok ya bagi mungkin program diet ya untuk kunyit dan asam ya. Asam kunyit itu bisa dipadu untuk menurunkan berat badan. Kemudian juga yang lain detoksifikasi dan pembersih darah. Kombinasi kunyit dan asam Jawa membantu kerja liver dalam menyaring racun. Zat aktifnya mendorong pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang mengendap di aliran darah ya, sehingga tubuh terasa lebih ringan, kulit tampak bersih dan lain sebagainya, karena ada detoksifikasi untuk membersihkan sel pembuluh darah. Ibu itu seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi, Dok, apa
obat herbalnya untuk meredakan batuk berdahak? Ya, batuk berdahak ya ini juga disebabkan apa? Batuk berdahak itu macam-macam. Biasanya kalau tidak sembuh-sembuh karena memang alergi ya. Sebab batuk karena alergi. Kalau mungkin di rongsen itu bronkitis alergika. Itu paling sering ya. Batuk kok nggak sembuh-sembuh. Dan berdahak biasanya pagi hari, biasanya menjelang subuh, itu batuknya bertambah berat. Itu memang pertama saran dulu ya, karena memang ini karena alergi, mungkin paling sering sebabnya alergi. Juga bapak-bapak, ibu-ibu harus mengenali dirinya sebagai dokter yang terbaik, dokter untuk tubuh kita sendiri. Mengenali saya alergi apa, apakah karena dingin? Memang paling sering karena dingin ya. Dingin, karena dingin itu membuat dam, membuat apa istilahnya riak ini semakin produktif ya, dan riak ini tidak bisa keluar ya. Itu dingin, kemudian angin, itu paling sering. Makanya saran dulu kalau bisa minumnya air putih hangat. Kemudian yang kedua, jangan begadang ya, tidur jangan terlalu malam. Saran ketiga, kalau pagi ya untuk jalan-jalan. Kemudian jam 9 untuk berjemur ya, untuk berjemur. Kemudian baru minum obat herbal. Herbalnya apa? Harus ada kunyit, dan harus ada temulawak. Mungkin di sini bisa temulawak, jahe, kunyit serai ditambah 3 lembar sirsak, daun sirsak. Ya, ini sangat baik ya untuk batuk berdahak. Tapi saran-saran tadi diindahkan, termasuk manis dan gorengan juga dikurangi. Karena manis gorengan itu riaknya itu menjadi kental sehingga tidak bisa keluar. Kalau riaknya itu kental, maka akan memicu munculnya batuk ya, batuk di tenggorokan gatal, kemudian muncul batuk. Nah, makanya gorengan, manis, lemak, santan dikurangi, minum air putih hangat, tidurnya jangan larut malam. Kalau pagi untuk jalan-jalan jam 9 sampai jam 10 atau jam 11 untuk berjemur dan direbuskan ini tadi. Insya Allah dengan ikhtiar insani, dengan ikhtiar ilahi ditempuh, ya mudah-mudahan ada kecocokan, batuk berdahaknya sembuh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kami sampaikan terima kasih Dok untuk informasi kesehatannya. Kita nantikan pelajaran berikutnya yang lebih bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami pada kesempatan hari ini.